Nah, ngomong-ngomong, siapa sih penulis kitab Ibrani yang di New Testament? Kira-kira tahu nggak, Sak? Katanya sih mereka bilang Paulus, Hmm. ya. Coba kita lihat. Saya nemu satu website pada kekristenan ya. Website, nah ini nama websitenya sabda.org. Di situ ada halaman mengenai sejarah Alkitab Indonesia. Saya buka di Perjanjian Baru. Itu kan ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru ya. Saya buka Betul. Ibrani. Di situ penulisnya apa? Tidak disebutkan. Nah, Oh. pada awal-awal memang dipercaya bahwa kitab Ibrani itu adalah tulisan Paulus. Tetapi sekarang ahli-ahli Perjanjian Baru yang kontemporer dan modern sudah tidak percaya lagi bahwa ini tulisan Paulus. Oh begitu. Karena gaya tulisannya berbeda. Oke. Kalau Paulus nulis surat pasti dia ngaku saya Paulus, Rasul gitu kan. Tapi di sini nggak ada. Tidak ada, di Ibrani tidak ada pengakuan seperti itu. Dan gaya tulisannya juga berbeda. Dipercaya ini adalah tulisan-tulisan dari orang yang berada di Italia kalau nggak salah. Pengakuannya seperti itu. Para pemirsa nanti boleh cek ya, ini ya. Saya akan perlihatkan sejumlah kutipan langsung dari Origenes. Nah, tadi saya katakan lebih dari 200 kali Origenes menyebut surat Ibrani berasal dari Paulus. Jadi saya hanya perlihatkan 4 atau 5 kutipan untuk meyakinkan saudara bahwa memang Origenes percaya Paulus adalah penulis surat Ibrani. Ini adalah kutipan dari tulisannya yang berjudul De Principiis. Dan karena itu aku berpikir adalah cukup mengutip satu kesaksian dari Paulus dalam surat Ibrani. Saudara perhatikan yang saya kasih bold. Ketika dia mengutip dari Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26, dia menyebut itu sebagai kesaksian dari Paulus dalam surat Ibrani. Kemudian dia kutip karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun dan seterusnya. Jadi dia mengutip dari Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26 dan dia menyebut itu sebagai kesaksian dari Paulus dalam surat Ibrani. Dengan kata lain saudara, tidak mungkin mendapatkan satu pernyataan yang jauh lebih jelas lagi merepresentasikan posisi Origenes bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani. De Principiis 3.2.4. Bentar. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita, kemudian dia mengutip dari Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Amin. Kita teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Itu kutipan dari Ibrani pasal 2 ayat 1. Dan dia menyebut itu, dan Rasul Paulus mengingatkan kita. Dengan kata lain, sekali lagi, Origenes percaya Paulus adalah penulis surat Ibrani. De Principiis 4.1.24. Karena Paulus secara terus terang menyatakan kepada mereka, lalu dia mengutip dari Ibrani pasal 8 ayat 5. Mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Itu isi dari Ibrani pasal 8 ayat 5. Dan ketika mengutip bagian itu, dia mengatakan, Origenes mengatakan, Paulus secara terus terang menyatakan kepada mereka. Sekali lagi, Origenes percaya surat Ibrani ditulis oleh Paulus. Again Celsus 3.52, ini juga tulisan Origenes. Karena kata ini digunakan oleh Paulus kita, our Paul, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang adalah orang-orang Yunani dan belum dimurnikan dalam moral mereka. Ini dia bicara tentang jemaat di Korintus yang belum dewasa secara rohani. Banyak masalah terjadi. Dan memang kalau kita baca surat 1 Korintus yang kita ketemu adalah orang berkelahi, timbul perpecahan, kemudian timbul masalah terkait dengan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, termasuk juga masalah percabulan, masalah terkait dengan perjamuan malam, 1 Korintus pasal 11 dan lain sebagainya. Sekarang
penulis yang sama, maksudnya Rasul Paulus, mengetahui bahwa ada nutrisi tertentu yang dapat diadaptasi dengan lebih baik oleh jiwa, dan bahwa makanan bagi orang-orang muda yang diumpamakan seperti susu. Melanjutkan. Jadi dia mengutip dari Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14 yang nanti akan saya perlihatkan isinya. Tetapi ketika dia mengutip dari bagian itu, dia bilang penulis yang menulis Ibrani adalah penulis yang sama yang menulis surat kepada jemaat di Korintus, dan tidak lain itu adalah Rasul Paulus. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ini isi dari Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14, saya kira kita tidak perlu baca, tapi saudara sudah nangkap poinnya. Dia mengutip bagian ini sebagai tulisan Paulus. Kemudian terakhir, ini surat kepada Afrikanus. Karena penulis surat Ibrani saat berbicara mengenai para nabi dan semua yang mereka derita berkata, dia mengutip dari Ibrani pasal 11 ayat 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ini bicara tentang apa yang diderita oleh para nabi. Orang yang disudutkan oleh argumen ini, maksudnya orang yang tidak bisa menjawab argumen bahwa surat ini berbicara mengenai penderitaan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terutama para nabi terdahulu, dapat beralih kepada opini dari mereka yang menolak Paulus sebagai penulis surat ini. Terhadap opini yang menolak Paulus sebagai surat ini, aku pernah menggunakan argumen-argumen lain untuk membuktikan bahwa surat ini berasal dari Paulus. Jadi Origenes memberitahu Afrikanus bahwa mungkin saja orang bisa argue, beropini bahwa surat ini, surat Ibrani yang dia kutip itu tidak berasal dari Paulus, dan dia bilang kalau orang argue demikian, saya sebenarnya sudah pernah mengemukakan argumen-argumen lain untuk membuktikan bahwa surat ini berasal dari Paulus. Nah, sampai di sini, ini adalah kutipan terakhir yang saya perlihatkan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, lebih dari 200 kali Origenes menyebut Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Sampai di sini, saudara tidak mungkin berkesimpulan bahwa Origenes ragu Paulus itu penulis surat Ibrani atau bukan. Itu tidak mungkin, simply tidak mungkin. Karena dia terus-menerus seperti orang menabuh gendam bertalu-talu menyebut Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Nah, maka apa maksudnya? Apa maksudnya ketika Origenes mengatakan hanya Tuhan yang tahu siapa yang menulis surat ini? Sebab saudara harus ingat bahwa Origenes sudah secara eksplisit berkali-kali menyatakan Paulus yang nulis surat ini. Kalau begitu apa maksudnya ketika dia bilang hanya Tuhan yang tahu siapa yang menulis surat ini? Nah, sebenarnya gampang. Gampang kalau saudara punya pengetahuan tentang situasi penulisan surat pada abad pertama. Nah, saya tahun 2009 seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Tahun 2009 menulis sebuah artikel jurnal yang terbit di Jurnal Amanat Agung volume 5 nomor 1. Saudara bisa baca secara gratis tulisan itu di Academia Edu, akun saya. Tadi saya sudah share di grup Verbum Veritatis di Telegram. Amanuensis, inspirasi dan otoritas surat-surat Paulus. Nah, kita pause dulu di sini karena saya mau kasih penjelasan ringkas tentang isi dari riset saya, hasil riset saya yang terbit di jurnal itu. Pada abad pertama, saya sudah katakan, hanya sekitar 5-10% orang yang bisa membaca dan menulis. Itu pada abad pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pada abad pertama, mereka hidup dalam apa yang disebut dengan oral culture, budaya lisan. Jadi meskipun mereka punya naskahnya, katakanlah seperti ini, naskahnya. Tapi naskah itu tidak dimaksudkan untuk orang membaca diam seperti kita sekarang.
itu dimaksudkan untuk dibacakan, kemudian orang lain mendengar. Jadi ada satu naskah, kemudian satu orang yang membacakan isinya, dan isi naskah itu didengar oleh banyak orang. Di samping karena mayoritas tidak bisa membaca dan menulis, tapi juga pada abad pertama, material tulisan itu adalah sesuatu yang mahal. Papirus itu banyak tumbuh di Alexandria, Mesir. Nah, bayangkan kalau saudara hidup di Palestina pada abad pertama. Saudara akan memilih pada abad pertama, kalau kita bicara tingkat sosioekonomi, 80% penghasilan saudara itu harus digunakan untuk membeli bahan makanan. Nah, siapa yang gila pada masa itu, uangnya harusnya untuk makan, dia harus pakai untuk membeli papirus. Dengan notabene papirus adalah bahan impor dari Alexandria, Mesir. Mahal. Itulah sebabnya mereka hidup dalam apa yang disebut dengan budaya lisan. Nah, tetapi meskipun orang-orang itu hidup di dalam budaya lisan, tapi kebutuhan untuk berkomunikasi jarak jauh, terutama misalnya dengan sanak keluarga yang tinggal di daerah lain, mereka tetap membutuhkan apa yang disebut dengan material tulisan, terutama melalui sebuah surat. Nah, jadi dalam konteks semacam itu, dunia Greko-Roman, dunia Yunani Romawi pada abad pertama, terdapat sebuah profesi yang disebut dengan amanuensis. Amanuensis ini istilah bahasa Latin, yang hari ini kita sebut sebagai sekretaris. Tapi peran sekretaris sekarang itu jauh berbeda dengan peran sekretaris pada abad pertama. Para amanuensis ini punya kemampuan menulis, bukan hanya punya kemampuan menulis, tapi mereka belajar di sekolah retorika. Mereka tahu bagaimana merangkai kata, merangkai kalimat, mereka tahu bagaimana menggunakan kosakata yang baik, tata bahasa yang baik, termasuk mereka tahu menggunakan kata-kata yang efisien, yang singkat, sehingga tidak memakan banyak material tulisan, tidak memakan banyak papirus. Karena sekali lagi ingat, papirus pada abad pertama itu mahal. Nah, itulah sebabnya kalau orang mau menulis surat, dia akan pergi ke pasar, karena di pasar itu ada semacam tempat-tempat di mana seorang sekretaris menyewakan jasa penulisan surat. Dia akan pergi ke pasar untuk meminta tolong sekretaris itu atau amanuensis itu menuliskan surat, dan dia membayar amanuensis itu. Maka pada abad pertama, kalau saudara berprofesi sebagai amanuensis, saudara sedang menjabat satu profesi yang sangat bonafide. Saudara ingat para ahli Taurat, itu tugas utama mereka terutama adalah menyalin naskah. Mereka disebut sebagai para scribes, para penyalin naskah. Dan itu posisi yang sangat bonafide pada masa itu. Mereka sangat dihormati. Karena mereka punya skill yang tidak dimiliki oleh mayoritas orang pada masa itu. Nah, itu yang disebut dengan amanuensis. Nah, Rasul Paulus waktu menulis surat-suratnya, termasuk surat-surat perjanjian baru yang lain, pun ditulis dengan jasa amanuensis. Dan nanti akan saya perlihatkan. Tapi sebelum ke situ, saya ingin perlihatkan, ini saya kutip dari artikel saya, tahun 2009, saya ingin perlihatkan 3 peran dari seorang amanuensis, seorang sekretaris pada masa itu ketika dia diminta jasanya untuk menuliskan sebuah surat atau sebuah dokumen. Peran yang pertama itu disebut sebagai transcriber. Saudara bisa lihat di screen, transcriber. Nah, transcriber itu peran sebagai apa? Transcriber itu adalah peran sekretaris yang semata-mata mencatat atau menyalin apa yang dia didiktekan kepada dia. Jadi katakanlah ada satu orang yang menjadi sekretaris, kemudian saya meminta tolong dia untuk menyalin naskah. Dia tidak boleh nambah apa-apa, dia harus mencatat, menyalin persis seperti yang saya diktekan kepada dia. Nah, itu yang disebut dengan peran sebagai transcriber. Kemudian yang kedua, jadi peran sebagai transcriber itu berarti sekretarisnya tidak nambah apa-apa. Dia menulis, mencatat, menyalin persis
seperti yang dia dengar dari orang yang bertanggung jawab terhadap tulisan itu. Orang yang memintanya menyalin naskah itu. Kemudian peran yang kedua adalah peran yang disebut kontributor. Nah, kontributor ini peran sekretaris sebagai apa? Dia bukan hanya mendengar naskah atau isi naskah itu didiktekan kemudian mencatat. Tapi karena dia punya kemampuan retorika, kemampuan tata bahasa yang baik, maka dia diizinkan untuk mengoreksi soal tata bahasa, soal diksinya, sehingga membuat naskah itu menjadi enak dibaca dan memiliki kualitas gramatikal yang layak untuk dibaca. Jadi dia boleh memperbaiki soal tata bahasanya, memperbaiki soal diksinya, fraseologinya, tapi dia tidak boleh menambahkan hal-hal yang terkait dengan pemikiran pokok dari naskah itu. Jadi dia hanya bertanggung jawab soal hal-hal terkait dengan kosakata, leksikal, tata bahasa, frasa yang digunakan. Tapi seluruh pemikiran yang ada di dalam naskah itu berasal dari orang yang bertanggung jawab terhadap naskah tersebut. Nah, yang ketiga adalah peran sebagai komposer. Nah, sebagai seorang komposer, dia bukan hanya mencalin apa yang dicatat. Dia juga bukan hanya bertanggung jawab terhadap tata bahasa, diksi, kata-kata, frasa, klausa, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang komposer, dia hanya mendapatkan arahan secara umum, kemudian dia menuliskan sesuai dengan arahan. Misalnya begini, misalnya saya butuh mengirim surat kepada anak saya di daerah lain, dan saya meminta dia untuk segera kembali pada waktu tertentu, karena alasan tertentu. Nah, saya pergi kepada sekretaris, Pak, tolong tuliskan bagi saya surat kepada anak saya tinggal di kota A. Saya ingin dia cepat kembali, karena alasan ini. That's it. Nah, soal isinya apa, penggunaan katanya apa, kosakatanya, panjangnya, pendeknya, itu seluruhnya menjadi tanggung jawab dari komposer. Jadi dia hanya mendapatkan arahan secara umum. Tetapi dia menuliskan isi naskah itu berdasarkan tujuan umum dari penulisan naskah itu. Itu peran sebagai komposer. Dan bukti-bukti untuk 3 peran sekretaris ini, itu sudah saya kemukakan di dalam artikel tersebut. Saudara silakan membaca artikel tersebut. Nah, poin ini memang tidak secara langsung relevan dengan isu ini. Tapi ini akan menolong saudara nanti untuk kita berdiskusi mengenai siapa sebenarnya penulis surat Ibrani. Karena begini, karena event surat-surat pastoral 1-2 Timotius, Titus, itu pun ditolak oleh mayoritas scholars yang kritikal karena kata-katanya, diksinya, klausa-klausanya itu tidak mencerminkan karakteristik, ciri khas penggunaan kosakata, diksi dari Paulus. Nah, itu satu asumsi yang masuk akal. Karena seorang penulis itu biasanya punya ciri khas, penggunaan kosakata tertentu, gaya bahasa tertentu, itu ciri khas. Misalnya kalau saudara sudah sering mengikuti channel saya, saudara sudah tahu ciri khas saya di dalam menggunakan kosakata, gaya bahasa saya, itu saudara sudah bisa tahu. Jadi tidak ada orang yang bisa menduplikasi itu. Nah, jadi ketika surat-surat pastoral itu dibaca, diteliti soal penggunaan diksi dan lain, banyak yang berkesimpulan surat-surat itu bukan berasal dari Paulus, meskipun di dalam surat-surat itu terus terang di situ dinyatakan dari Paulus, tapi mereka tidak percaya itu dari Paulus. Nah, kenapa? Nah, di dalam artikel tahun 2009 saya menyatakan kenapa ada perbedaan semacam itu, karena penggunaan amanuensis, peran amanuensis yang cukup besar diberi peran oleh Paulus, either sebagai kontributor atau sebagai komposer. Jadi kita tetap bisa percaya
bahwa Paulus adalah penulis dari surat-surat pastoral. Dan dengan argumen yang sama, saya juga percaya surat Ibrani itu berasal dari Paulus. Nah, jadi saudara perlu ingat 3 peran amanuensis ini, atau 3 peran sekretaris ini. Kemudian, sekarang kita akan beralih kepada apa yang Paulus katakan. Karena di sini saya akan memperlihatkan bahwa sebenarnya Origenes bukan menolak soal Paulus penulis surat Ibrani. Yang dia bersikap agnostik adalah siapa sekretarisnya. Saudara baca dalam surat Roma, saya hanya akan tunjukkan 2 contoh dari surat Roma dan surat 1 Petrus. Di pasal 1 ayat 1 dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi surat ini berasal dari Paulus. Tapi saudara baca pasal 16 ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Oh, jadi siapa yang menulis surat ini? Paulus atau Tertius? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kita harus membedakan antara penulis, author, dengan sekretarisnya siapa? Amanuensisnya. Dan amanuensis juga disebut sebagai penulis, tapi orang pada masa itu mereka udah tahu yang disebut amanuensis itu dia hanya bertanggung jawab untuk membuat naskah itu, isi naskah itu menjadi sebuah tulisan, sebuah dokumen yang dibaca secara tertulis. Tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Yang bertanggung jawab terhadap isinya adalah authornya, penulisnya, orang yang bertanggung jawab terhadap surat itu. Jadi surat Roma itu yang bertanggung jawab terhadap surat Roma itu siapa? Paulus, authornya. Tapi penmennya, sekretarisnya siapa? Amanuensisnya siapa? Tertius. Itu surat Roma. Sekarang kita lihat satu contoh lagi dari surat 1 Petrus. Pasal 1 ayat 1, meskipun banyak scholar yang kritikal tidak percaya bahwa Petrus menulis surat ini, tapi saya tidak melihat ada alasan yang signifikan untuk menolak Petrus sebagai penulis surat ini. Saya percaya Petrus menulis surat ini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi siapa penulis surat ini? Petrus. Tapi saudara lihat di pasal 5 ayat 12. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu. Maaf, terhalang pandangan saya. Aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah teguh di dalamnya. Jadi siapa yang menulis surat ini? Silwanus atau Silas. Nah, hal yang sama dengan surat Roma tadi. Silas atau Silwanus adalah sekretaris yang menuangkan pemikiran atau gagasan Petrus menjadi sebuah dokumen tertulis. Tapi yang bertanggung jawab terhadap surat itu siapa? Petrus. Itu sebenarnya dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus dan seterusnya. Jadi saudara sudah nangkap poinnya sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat konteks dari kutipan dari Origenes tadi. Sebenarnya klausa yang terakhir, hanya Tuhan yang tahu, itu tidak dimaksudkan untuk bilang, oh hanya Tuhan yang tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa penulis dari surat Ibrani. Tapi hanya Tuhan yang tahu siapa sekretaris yang digunakan oleh Paulus untuk menulis surat itu. Itu konteksnya dan akan saya buktikan. Sekarang mari kita lihat tulisan Clemens dari Alexandria, termasuk juga kutipan mengenai Origenes dari Eusebius yang tadi sudah saya sebutkan. Clemens dari Alexandria, seperti yang dicatat oleh Eusebius dalam Ecclesiastical History, surat Ibrani dia menyatakan, dia di sini adalah komentar Eusebius mengenai pandangan Clemens dari Alexandria. Ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Ini juga tadi sudah saya kemukakan.
tetapi telah diterjemahkan secara teliti oleh Lukas dan dipublikasikan di kalangan orang-orang Yunani sejak mereka mendapati karakter, gaya, dan fraseologi yang sama di dalam surat itu seperti dalam Kisah Para Rasul. Jadi saudara perhatikan, Clemens percaya surat Ibrani isinya berasal dari Paulus. Pertama kali dikemukakan dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sekarang yang kita punya adalah naskah berbahasa Yunani. Tidak pernah ada bukti manuskrip bahwa surat Ibrani ada keberadaan naskah Ibrani dari surat Ibrani. Jadi Lukas yang menerjemahkannya dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, jadi menurut Clemens surat ini dari Paulus isinya, tapi keberadaannya sebagai dokumen tertulis dalam bahasa Yunani itu berasal dari Lukas. Lukas adalah stenografernya, Lukas adalah sekretaris, Lukas adalah amanuensis dari surat Ibrani. Nah, di dalam artikel saya yang tahun 2009, saya juga percaya bahwa Lukas adalah amanuensis yang digunakan oleh Paulus untuk menulis surat-surat pastoral. 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Nah, berdasarkan pandangan Clemens bahwa surat ini dari Paulus dan stenografernya atau penmannya, sekretarisnya, amanuensisnya adalah Lukas. Origenes bicara tentang surat Ibrani. Nah, mari kita baca dulu seluruh kutipan mengenai Origenes, kemudian nanti akan saya jelaskan. Mengenai hal-hal tersebut, ia juga menambahkan observasi berikut mengenai surat Ibrani di dalam homili-homilinya. Ini adalah komentar Eusebius mengenai Origenes. Gaya penulisan surat dengan judul kepada orang-orang Ibrani tidak berkesan vulgar dalam diksi yang berasal dari sang rasul. Yang tadi sudah saya jelaskan. Banyak orang percaya kata-kata Paulus itu kasar, tegas, keras. Nah, surat Ibrani tidak memiliki kesan itu. Melainkan mengakuinya bahwa fraseologinya terkesan seperti khotbah. Terkesan seperti khotbah secara umum. Surat ini mengandung komposisi frasa-frasa bahasa Yunani yang murni, pure Greek di dalam tulisan Eusebius. Setiap orang akan mengaku bisa membedakan perbedaan gaya penulisannya. Maksudnya mereka bisa bedakan gaya bahasa surat Ibrani dengan gaya bahasa surat-surat Paulus. Lagi adalah jelas bahwa gagasan-gagasan dalam surat ini sangat patut dipuji dan tidak lebih rendah, tidak inferior dibandingkan dengan kitab-kitab yang diakui apostolik. Setiap orang akan mengakui kebenaran ini yang membaca tulisan-tulisan sang rasul secara cermat. Maksudnya mereka yang membaca tulisan Paulus, familiar dengan isi tulisan Paulus, mereka akan akui hal itu. Mengenai hal ini aku menyatakan bahwa pemikiran-pemikirannya berasal dari sang rasul, dari Paulus, tetapi diksi dan fraseologinya berasal dari seseorang yang mencatat apa yang dikatakan oleh sang rasul. Nah, saudara ingat yang tadi saya jelaskan mengenai amanuensis, seorang yang bertanggung jawab terhadap naskah, dia mendikte atau mengemukakan isi naskah itu, dan ada orang lain yang mencatat itu. Orang yang mencatat itu disebut amanuensis. Dan Origenes bicara tentang orang ini. Tetapi diksi dan fraseologinya berasal dari seorang yang mencatat apa yang dikatakan oleh sang rasul. Seperti halnya orang mencatat pengajaran yang didikte oleh gurunya, his master. Itu kata-kata yang digunakan oleh Origenes. Jika demikian, setiap gereja menerima surat ini berasal dari Paulus, dan biarlah itu diterima karena hal ini. Bukan tanpa alasan para pendahulu meneruskan surat ini. Dengan kata lain, Origenes hendak meyakinkan para pembacanya bahwa kita punya alasan yang baik untuk percaya surat ini berasal dari Paulus. Surat ini berasal dari Paulus. Tetapi sebenarnya siapa yang menulis surat ini hanya Tuhan yang tahu.
Nah, yang menulis surat ini, klausa ini yang dimaksudkan adalah ini, yang mencatat apa yang dikatakan oleh sang rasul. Karena begini, pada masa Origenes ada dua pandangan dominan mengenai siapa amanuensis dari surat Ibrani. Tidak ada keraguan di gereja barat, di gereja timur, tradisi di Alexandria, di Mesir. Tidak ada keraguan di Mesir bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani. Tidak ada keraguan itu. Tetapi memang mereka berbeda pendapat soal siapa amanuensisnya, siapa sekretarisnya. Ada yang bilang Lukas, misalnya Clemens dari Alexandria. Tapi ada juga yang bilang yang menjadi sekretaris Paulus adalah Clemens dari Roma yang menulis surat 1 Korintus pada akhir abad pertama yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, mengenai perbedaan pendapat inilah Origenes bilang hanya Tuhan yang tahu. Itu maksudnya. Jadi Origenes bukan bersikap agnostik terhadap apakah Paulus penulis surat Ibrani atau tidak. Origenes bersikap agnostik terhadap siapa sekretaris yang digunakan untuk menyalin, mencatat pemikiran-pemikiran Paulus menjadi sebuah dokumen tertulis yang hari ini kita baca sebagai surat Ibrani. Jadi kesimpulannya, Origenes tidak bersikap ambigu. Tidak bersikap ambigu sama sekali perihal Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Sama sekali tidak. Dia percaya itu. Dan lebih dari 200 kali dia state itu secara eksplisit di dalam tulisan-tulisan. Yang membuat Origenes bersikap skeptik adalah siapa amanuensis yang menulis pemikiran Paulus menjadi dokumen tertulis yang hari ini kita baca sebagai surat Ibrani. Jadi saya kira saudara sudah nangkap poinnya. Origenes tidak menolak Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Dia hanya tidak yakin siapa sekretaris yang menyalin, membuat pemikiran-pemikiran itu menjadi sebuah dokumen tertulis yang hari ini kita sebut sebagai surat Ibrani. Dan hari ini saudara mendapatkan satu materi yang membongkar sebuah konsensus di kalangan para scholar perjanjian baru terkait dengan klausa dari Origenes. Hanya Tuhan yang tahu dalam kaitan dengan penulis surat Ibrani. Yang mereka take itu secara salah. Mereka pikir Origenes bersikap skeptik, agnostik terhadap siapa sih yang nulis surat Ibrani, yang bertanggung jawab terhadap surat Ibrani. Padahal bukan itu maksud Origenes. Origenes tidak bersikap skeptik terhadap Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Origenes hanya bersikap skeptik atau agnostik, lebih tepat agnostik terhadap siapa amanuensis, siapa sekretaris, siapa penman yang digunakan untuk menyalin menjadi sebuah dokumen tertulis.